Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas otomatisasi tata kelola keuangan. Di video kali ini, Ibu akan memaparkan materi KD 3.5 tentang laporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan mempelajari hal ini, Ibu harap kalian nantinya mampu menjelaskan pengertian laporan keuangan, mampu mengemukakan prosedur pembuatan laporan keuangan, dan yang terakhir mampu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir penyelewengan anggaran. Adapun tujuan dari pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah antara lain yang pertama, menyediakan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban. Yang kedua, menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha. Yang ketiga, menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha. Yang keempat, menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dan yang terakhir, menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemiliknya. Selain memiliki tujuan, laporan pertanggungjawaban juga memiliki karakteristik. Adapun karakteristik dari laporan pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan keuangan yang pertama, laporan pertanggungjawaban harus netral. Artinya, isinya itu harus wajar dan tidak memiliki tendensi. Kemudian yang kedua, laporan pertanggungjawaban harus andal. Artinya laporan tersebut merupakan informasi yang jujur dan wajar sehingga bisa dipakai oleh setiap individu dan bisa diandalkan. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban harus dibuat dengan relevan. Artinya laporan pertanggungjawaban tersebut dapat membantu para pemakai informasi akuntansi dalam melakukan evaluasi program kerja. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban sebagai sumber informasi harus dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Yang terakhir, laporan pertanggungjawaban harus dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Adapun bentuk pembuatan laporan keuangan yaitu untuk mengidentifikasikan posisi keuangan perusahaan. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, dan karakteristik, laporan pertanggungjawaban juga memiliki macam-macam atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, laporan pertanggungjawaban negara ini merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga kementerian atau lembaga negara, lembaga tinggi negara, maupun laporan daerah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Adapun macam-macam laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian selain ada pertanggungjawaban keuangan di negara, ada juga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, laporan keuangan pertanggungjawaban daerah ini merupakan jenis laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan ini bertujuan untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Adapun macam-macam komponen laporan keuangan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu yang pertama ada entitas pelaporan menyusun laporan keuangan seperti pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD. Nah, hal-hal yang dimuat itu ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada entitas akuntansi seperti Kementerian Negara, lembaga atau satuan kerja, menyusun laporan keuangan yang isinya ini ada laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atau laporan keuangan. Pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan pada akhir tahun.
Laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun ini dibacakan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain ada laporan pertanggungjawaban di negara dan daerah, laporan pertanggungjawaban juga ada pada suatu perusahaan. Laporan pertanggungjawaban keuangan pada perusahaan atau yang biasa dikenal dengan LPJ perusahaan adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan pada sebuah perusahaan yang meliputi laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir laporan perubahan modal. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai menyusun laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan perusahaan tersendiri dibagi menjadi 2, ada laporan keuangan perusahaan jasa dan juga ada laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, di laporan keuangan perusahaan jasa ini ada yang dinamakan siklus akuntansi perusahaan jasa yang meliputi 3 tahap. Ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan yang terakhir ada tahap pelaporan. Untuk tahap pencatatan, transaksi perusahaan jasa ini merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pencatatan perusahaan meliputi yang pertama menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksinya ini juga berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi ataupun kejadian yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua, dari sumber transaksi tersebut dilakukan analisa ke jurnal umum. Yang ketiga, setelah dianalisa ke jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar. Nah, proses pemindahan dari jurnal ke buku besar ini disebut posting. Di dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan menurut golongannya, seperti akun neraca atau akun real, yaitu akun yang dilaporkan dalam neraca selama periode tertentu yang meliputi harta, utang, dan modal atau prive. Kemudian yang kedua ada akun nominal atau akun laba rugi, yaitu akun yang dijadikan dasar dalam perhitungan laporan laba rugi, misalnya pendapatan dan beban. Kemudian di tahap yang kedua, di tahap pengikhtisaran, yakni tahap yang ditempuh setelah dilakukannya tahap pencatatan. Langkah-langkahnya itu ada beberapa urutan kerja sebagai berikut. Yang pertama ada menyusun neraca saldo, di mana data neraca saldo ini berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Kemudian yang kedua ada ayat jurnal penyesuaian. Terkadang sewaktu perusahaan ini melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama satu periode akuntansi, karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan. Maka kertas kerja ini berisi semua laporan yang terjadi, diantaranya ada neraca saldo, AJP, NSD, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Kemudian yang keempat, setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal, prive, dan ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Langkah ini berhubungan dengan pembalikan ayat penyesuaian tertentu atau jurnal pembalik. Setelah tahap pengikhtisaran, ada yang terakhir adalah tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini merupakan tahap yang paling akhir dalam proses akuntansi. Adapun yang terdapat dalam tahap pelaporan ini adalah laporan keuangan hasil akhir dari proses akuntansi yang memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang dapat mengetahui jumlah total pendapatan dan pengeluaran, baik harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Laporan laba rugi ini terdiri dari 3 akun. Yang pertama ada pendapatan, beban, laba atau rugi.
Pendapatan sendiri merupakan akun yang muncul ketika adanya aktivitas akuntansi dalam pembayaran. Kemudian beban adalah suatu hal yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas pada umumnya, misalnya seperti beban pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tadi laba atau rugi, di mana laba atau rugi ini merupakan suatu bentuk perhitungan yang hasil akhir nilai pengeluarannya lebih kecil daripada nilai pemasukannya. Akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah akun pendapatan, beban operasi, laba operasi, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba bersih, pajak penghasilan, dan sebagainya. Nah, berikut ini juga merupakan bentuk dari laporan laba rugi, di mana paling atas atau paling pertama itu dituliskan mengenai pendapatan jasa atau pendapatan lain-lain yang ditotalkan jumlahnya. Kemudian setelah kita mengetahui pendapatan perusahaan pada periode tersebut, kemudian kita urutkan beban-beban usaha yang menjadi beban perusahaan. Yang pertama seperti beban gaji, beban perjalanan dinas, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban penyusutan, dan beban lain-lain. Kemudian beban tersebut dijumlahkan, totalnya berapa, kemudian dikurang oleh pendapatan yang tadi sudah kita jumlahkan. Maka ketika hasilnya positif, maka itu disebut laba bersih. Tetapi ketika hasilnya minus atau negatif, maka dikatakan sebagai rugi. Jadi laba atau rugi ini tidak terjadi dalam satu waktu, tapi menjadi pilihan salah satu laba atau rugi. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Laporan perubahan modal terdiri dari 4 akun, yaitu ada modal awal, laba atau rugi, price, dan modal akhir. Untuk bentuknya sendiri, laporan perubahan modal ini sangat singkat. Yang pertama ditulis modal awal perusahaan, kemudian laba bersih dan price itu digabung menjadi satu, di mana laba bersih yang tadi kita peroleh dikurangi oleh price. Kemudian hasilnya menjadi penambahan modal. Setelah itu modal awal dan penambahan modal atas laba bersih yang tadi dikurang oleh PRAF itu menjadi modal akhir perusahaan tersebut dijumlah. Setelah ada laporan perubahan modal, ada yang namanya neraca. Nah, neraca ini adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian kewajiban ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu ada modal perseorangan, modal persekutuan, dan modal perseroan. Nah, neraca ini sendiri terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada neraca stafel atau berkelompok, disebut sebagai neraca laporan vertikal dengan harta atau aset pada bagian atas dan kewajiban serta modal disajikan di bagian bawah. Jadi untuk neraca model stafel ini adalah bentuknya lurus ke bawah seperti jurnal, tetapi yang pertama disebutkan atau ditulis adalah harta atau aset perusahaan tersebut, seperti kas, piutang, perlengkapan, investasi kantor, hal-hal yang menjadi harta atau aset perusahaan tersebut. Baru kemudian disebutkan kewajiban serta modal yang terdapat pada perusahaan seperti utang, modal, laba rugi, laba bulan berjalan, dan kemudian antara untuk utang dan modal ini diletakkan di kredit, dan untuk harta atau aset ini diletakkan di debit, kemudian dijumlah yang dimana hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Sedangkan bentuk yang kedua itu ada neraca bentuk T atau skontro. Nah, neraca ini merupakan neraca yang menyajikan harta dan aset di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal di sebelah kanan. Jadi kalau bentuk stafel adalah lurus ke bawah vertikal, maka untuk neraca bentuk T ini dibagi menjadi 2 kelompok, kanan dan kiri. Untuk kelompok kiri disajikan harta dan aset seperti aktiva lancar dan aktiva tetap, kemudian di total aktivanya.
Sedangkan di bagian kanan ada utang dan modal atau kewajiban dan modal. Nah, utang ini kemudian dijumlah menjadi total utang dan modal, di mana hasilnya juga harus seimbang antara total aktiva dengan total utang atau modal. Setelah neraca, ada yang dinamakan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Adapun hal yang bisa disajikan dalam laporan arus kas adalah jumlah kas yang diterima dan jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan arus kas ini memiliki beberapa manfaat yang besar, seperti laporan arus kas bisa digunakan untuk melakukan penilaian Laporan arus kas sendiri memiliki manfaat yang besar, yaitu yang pertama, laporan arus kas dapat digunakan untuk melakukan penilaian kecermatan dan pertanggungjawaban sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, penyusunan laporan arus kas berguna sebagai taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan yang terakhir, apabila dihubungkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan gambaran informasi mengenai aliran arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pada tahap ini, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang dapat diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian laporan ini disesuaikan dengan bisnis perusahaan tersebut. Nah, untuk bentuk laporan arus kasnya sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama ada aktivitas operasional. Nah, aktivitas operasional ini adalah arus kas yang diperoleh dari pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lainnya, terus juga pendapatan kas kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran kepada karyawan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi, di mana arus kas ini merupakan arus kas yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan sumber daya dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan serta arus kas masa depan. Adapun arus kas dari aktivitas investasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya. Kemudian ada penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian yang ketiga ada perolehan saham maupun instrumen keuangan perusahaan lainnya, dan masih banyak lagi. Aktivitas yang ketiga ada aktivitas pendanaan, di mana arus kas dari aktivitas pendanaan ini merupakan suatu bentuk pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan yang perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok perusahaan. Adapun arus kas dari aktivitas pendanaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan kas dari emisi saham maupun instrumen modal lainnya. Kemudian ada pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Kemudian ada penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan sebagainya. Kemudian ada pelunasan pinjaman. Adapun tujuan dari penyusunan laporan arus kas yang pertama, untuk memperkirakan arus kas di masa depan, kemudian untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, sebagai landasan dalam pengambilan keputusan agar bisa memperbaiki kinerja perusahaan ke depannya. Dan yang terakhir, sebagai laporan yang berkaitan dengan hubungan laba bersih terhadap perubahan arus kas perusahaan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pengertian laporan keuangan, tujuan dan karakteristik laporan keuangan, dan juga menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Pada video berikutnya akan kita bahas mengenai menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Semoga apa yang ada dalam video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Ibu akhiri video pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.